Ya, anda sedang buat apa sekarang ini? Adakah anda sedang memikirkan seseorang yang sudah lama tidak berhubung dengan anda? Kamu jangan terkejut ya, tiba-tiba dia akan message ataupun langsung telefon. Pernahkah anda rasa demikian? Ya, yang inilah yang akan kukongsikan cerita tentang kita berkata saja dalam hati, langsung si Polan itu berhubung dengan kita ya. Ya, kata telepati mungkin terdengar asing di telinga sebahagian orang. Tapi akan tetapi bagi orang-orang yang suka akan filem-filem fiksi ilmiah mungkin sudah familiar dengan kata-kata tersebut dan ingin mereka wujudkan ya. Lalu apa itu telepati? Mungkin ya mengutip dari telepati adalah kemampuan untuk berkomunikasi atau saling menukarkan informasi dengan orang lain tanpa menggunakan indera. Ya, itu dia. Dalam filem-filem, telepati digambarkan sebagai fantastis ya, fantastis antara dua orang mampu saling bercakap-cakap tanpa perlu berbicara. Ya, ini benar ya. Namun tentu saja telepati tidak yang kita gambarkan dalam filem ya. Kebanyakan informasi yang disampaikan dalam telepati hanya berupa gambaran-gambaran singkat sahaja ya. Jadi kembali mengutip daripada telepati dipercaya melibatkan kuasa tubuh kita, tidak semata-mata fikiran yang bekerja. Jadi penelitian menunjukkan bahawa ketika seseorang menyampaikan sebuah informasi telepatik kepada orang lain, terjadi perubahan fisiologis dalam diri si pengirim itu. Jadi pada saat itu seorang pengirim pesan diminta berkonsentrasi memikirkan sepenuhnya penerima pesan. Jadi respon ya si penerima akan menerima apa yang kita kirimkan. Ia merupakan detektor alamiah yang terdapat stres psikologis dalam diri seseorang meningkat pada saat rileks ya. Kita perlu rileks ya. Ya, kita perlu rileks. Ya, ilmu telepati adalah kemampuan untuk membaca fikiran orang lain serta mengirim satu pesan dari jarak jauh hanya dengan kekuatan fikiran kita saja. Ya, dalam otak kita ada kuasa pemikiran yang kuat ya. Ya, jadi mungkin bagi anda hal ini terdengar mengada-ngada saja dan terkesan mustahil. Yang ada orang kata mustahil ya. Dia tidak perlu mantra-mantra yang khusus ya ataupun menuntut ilmu batin ke apa ya. Semua orang memiliki, tergantung kepada kekuatan fikiran mereka ya. Tapi harus anda tahu bahawa telepati ini nyata dan memang boleh dilakukan. Semuanya berkat keajaiban kekuatan fikiran bawah sedar manusia ya, sudah aku katakan tadi. Akan tetapi tidak sebarangan orang boleh melakukan telepati dengan mudah dan cepat ya. Ada orang lambat ya, sampai 3 hari baru dia dapat pesanan daripada kiriman kita itu ya, kiriman telepati kita itu. Jadi hal ini dikarenakan cara belajar telepati. Kita perlu belajar jugalah ya tekniknya yang cukup sulit ya, tidak semudah itu ya, yang mengharuskan anda untuk memahami dan boleh memasuki fikiran alam bawah sedar manusia ya. Itu dia. Jika anda mencari ya cara melakukan telepati, mungkin akan anda temukan banyak sekali pedoman yang akan memberitahu anda. Tapi tahukah anda bahawa ternyata ada rahsia cara melakukan telepati agar berhasil yang jarang dibagikan oleh orang lain ya. Jadi rahsia ini meliputi teknik dan yang boleh kita tempuh dalam melatih kemampuan telepati secara cepat ya, mudah dan tentunya berhasil. Nah, ada kesempatan ini aku akan ceritakan ya macam mana caranya ya. Ya, pertama anda harus berbaring ya di tempat yang nyaman seperti di kamar tidur ya, tempat-tempat rileks ya. Usahakan cari suasana yang hening ya, yang hening bening, tidak terlalu banyak suara bising, kerana suara yang terlalu banyak
bising itu merosakkan konsentrasi kita. Kita perlu tempat yang tenang ya. Pejamkan mata perlahan-lahan ya. Tarik nafas perlahan-lahan ya. Tarik nafas perlahan-lahan tapi kita kedalamkan. Tahan dalam masa 6 detik baru hembuskan perlahan-lahan. Jadi lakukan cara ini sampai kamu benar-benar rasa relax ya, rasa tenang dan hening ya. Jadi setelah benar-benar relax, bayangkan seseorang yang ingin kamu kirimkan telepati, yang ingin kamu kirimkan pesan ini. Jadi kamu mau menggunakan teknik ini yang aku maksudkan, berhati-hatilah. Jangan dibuat main-main lah ya. Kita perlu saja untuk keluarga antara anak-anak, ibu dan anak, anak dan ibu, isteri dan suami, suami dan isteri. Jangan dibuat main-main iseng-isengan ya. Kita jangan mengganggu orang lain yang tidak bersalah. Keperluan bersama, jangan untuk kepentingan diri kita sendiri, enggak baik ya, dosa ya. Nah, jadi di sini hal yang paling sulit, kamu harus benar-benar menggambarkan orang tersebut dalam fikiran kamu. Ya, katakan kamu rindukan suami kamu yang sudah lama tidak berhubung, ada di luar negeri. Jadi bayangkan dalam fikiran kamu. Tidak boleh samar-samar. Di sinilah memerlukan konsentrasi yang tinggi sekali ya. Setelah berhasil kamu gambarkan lalu apa yang kamu inginkan kirim pesan ke suaminya tersebut. Misalnya kamu ingin menyampaikan rasa rindu ya, dan macam-macam lagi lah ya, untuk mengirimkan apa-apa oleh-oleh daripada luar negeri untuk kamu daripada suami kamu. Suami ya, jangan yang tidak ada hubung kait dengan keluarga enggak baik ya. Jadi kamu kirim pesan tersebut sambil membayangkan melihat dia berjalan turun ya dari keretanya dan sebagainya, mengetuk pintu rumah kamu dan melihat membawa sebuah hadiah untuk kamu sebagaimana yang kamu pesankan ya. Dia akan membawanya. Sebutkan hadiah apakah yang kamu mau. Kamu mau cincin berlian kan daripada suamimu daripada luar negeri ya, daripada Amerika kan, cincin berlian dari sana kan. Bayangkan dia beli, dia masuk kedai, dia beli ya, dia bungkus cantik-cantik ya untuk kamu. Bayangkan di situ ya. Demikian kiranya bagaimana cara melakukan telepati yang benar. Agak berhasil. Akan ku sharing ya, kongsikan pengalaman dengan cara telepati yang tersebut ya. Ya, ada juga yang bertanya ya, kesan telepati ini berapa lama akan menembusi si penerima yang kita kirim? Ya, jawapannya ialah ianya tidak menentu. Ya, tergantung gelombang getaran yang anda kirimkan. Sebaik-baiknya waktu si penerima tu sedang relax, sedang nak tidur. Kamu tentu tahulah waktunya pukul berapa ya, si penerima tu akan tidur ya. Ya, itu dia. Waktu itulah mudah sekali getaran gelombang itu menembusi jiwanya ya. Itu dia. Ya, kamu lihat ya, dengan air laut, dengan pohon kelapa, dengan bulan dan ini mudah kita mengirim pesan ataupun telepati pada orang yang berkenaan. Dia mudah mendapat menembusi pada dirinya. Ya, sebelum itu anda lakukan meditasi untuk menenangkan fikiran anda ya. Untuk menenangkan fikiran anda, kenakan, pakailah baju yang agak longgar, lalu duduk tegak dengan keadaan postur yang nyaman ya. Bernafaslah dalam-dalam dengan tenang dan teratur sambil membebaskan fikiran dari hal-hal yang mengalih perhatian kita ya. Bayangkan fikiran tersebut berlalu dengan sendirinya saat membuang nafas. Ini cara tekniknya lah ya. Jadi fokuskan fikiran hanya. Ya, jadi kita fokuskan fikiran kita ya, tumpukan fikiran kita hanya pada hal yang tertentu saja, satu subjek saja. Siapkan ataupun diperuntukkan waktu 20 minit ataupun 30 minit. Lagi lama, lagi bagus ya. Sehari untuk kita bermeditasi ya. Bertafakurlah kalau bahasa kita ya. Jadi kita ni berkonsentrasi menjadi lebih mudah jika ada tekun dan berlatih. Ya, ini
Kalau kita rajin berlatih, ya ini kita mudahlah ya meninggalkan kesan yang baiklah ya. Jadi anda siap mengirimkan pesan telepatik saat kondisi fikiran tenang dan terfokus. Ingatlah bahawa komunikasi telepatik berlangsung apabila pengirim dan penerima pesan berada dalam kondisi rileks dan tenang. Ya, teknik itu kuncinya lah ya. Kita tenang dan rileks. Pihak sana juga begitu, dia akan menerima dengan cepat. Ya, dia akan menerimanya dengan cepat. Ya, aku ingin menambahkan lagi ya. Jadi bayangkan anda sedang berkomunikasi dengannya, munculkan lagi momen saat anda berbicara dengannya sambil merasakan kehadirannya di depan anda. Ya, itu dia. Fokuskan pikiran dan perasaan ini dan afirmasikan bahawa anda berhubung dengannya. Ya, itu dia konsentrasi ya. Jadi fokuskan fikiran pada apa sajalah bayangkan yang anda pernah melihat dia kan. Jadi anda dapat membayangkan kalau suami anda sendiri ataupun isteri sendiri kan mudah ya membayangkan ya. Jadi saat pertama kali bertelepati, pilihan pesan yang mudah dipahami yang ringkas. Ya, misalnya benda tertentu lah macam sebagaimana aku katakan tadi kamu ingin nak cincin belian ya. Jadi kamu bayangkanlah visualisasi ya, membayangkan visualkan sedetail mana bentuk cincin belian tu warna putih kah dan sebagainya. Jadi mungkin sambil memfokuskan fikiran hanya pada benda tersebut. Jadi bayangkan bentuk dan warnanya seperti pada rasanya saat sentuhnya, macam mana dia masukkan ke jari anda, melihat anda dan apa anda rasakan saat menyentuhnya ya, menyentuh cincin itu tadi sebagai contoh. Jadi anda ingin mengirim gambar, macam gambar, kirimkanlah gambar apa yang kamu nakkan hadiah sebagaimana aku katakan tadi cincin belian tu. Bayangkan jadi melalui telepati anda. Bayangkan anda sedang memegangnya ya, memegang dan macam-macam lah apa yang anda rasakan. Jadi fokuskan fikiran hanya pada cincin belian tadi sampai membayangkan rasanya, rasa bentuknya, kilauan cahaya beliannya memancar ke wajah kamu. Ya, itu dia. Ya, jika dia kurang berjaya, kurang berkesan kalau sudah anda jalankan, anda jangan putus asa. Anda berlatih lagi, lakukan ya. Dia paling lama sekitar 48 jam lah ya. Paling lama begitu. Tapi anda boleh berlatih mengirim dan menerima pesan secara bergantian ya. Cubalah bertukar-tukar peran untuk mencari tahu cara yang lebih efektif. Mungkin anda lebih mudah bertelepati jika meminta teman berlatih ya mengirim pesan dan anda menjadi penerima pesan. Kita boleh berlatih di antara melatihkan diri dengan teman-teman kita yang sehaluan dengan kita, yang sehobi dengan kita ya. Ya, kalau mereka tidak sobi nanti mereka kata kita tidak siuman pula ya. Jadi latih bertelepati terasa lebih menyenangkan jika anda meminta bantuan orang terdekat untuk berperan sebagai komunikasi, misalnya adik atau teman kita, adik kakak kita, teman kita, sepupu kita. Itu pun juga lebih baik kita berlatih cara begitu, dia lebih berkesan. Jadi bertukar-tukar teknik lah antara satu dan lain lah ya. Itu dia. Jadi setakat inilah dulu perkongsian ilmu pengetahuan untuk anda semua. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita bersama ya. Jadi penggunaan cara yang benar kita gunakan penggunaan cara yang benar, teknik yang benar, jangan salah guna ya. Ya, thank you so much guys. See you my next video. Thank you so much. Bye. Love you.